Selamatkan pekerja Indonesia. Jadi terkadang saya bingung dengan diri saya sendiri. Yang lebih membingungkan lagi, ayo kita ulangin kita review dari awal. Pasal 68 kita kolaborasi dengan pasal 1 angka 26 bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak atau seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Saya udah oke itu, udah setuju, sangat sepakat saya dengan itu. Di pasal 69 sedikit digoyang. Apa digoyangnya? Ada pengecualian, yaitu antara 13 sampai 15 tahun boleh dipekerjakan. Di ayat 2-nya pasal 69 syaratnya poin A sampai poin G. Izin orang tua lah, jadwalnya maksimal 3 jam lah, dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan bagi saya, kalau seandainya umur pekerja itu di bawah 18 tahun tidak boleh, tapi ada pengecualian umur 13 sampai 15. Loh, pertanyaannya, yang umur 16 sampai umur 17 gimana? Tadi kan ada 13 sampai 15 ada pengecualian, boleh dikerjakan dengan sekian syarat. Terus umur 16 sampai 17 gimana? Apa mereka tidak boleh bekerja? Munculnya pertanyaan, nggak boleh, kenapa kok umur 13 sampai 15 boleh dengan berbagai macam syarat tadi? Tapi di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak ditemukan juga umur 16 sampai umur 17 tahun itu boleh dipekerjakan. Kalau saya sih menganggap kenapa 16 dan 17 tidak dimaktubkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, saya berpikir ya kalau nanti ada pengusaha yang mempekerjakan anak-anak yang di umur 16 sampai 17, ini nanti tergantung bagaimana pembelaan dia ketika itu menjadi temuan para penyidik ketenagakerjaan. Ya bisa-bisa nanti dibilang oleh pengusaha, memang dia berumur 16 Pak, berumur 17 Pak. Tapi kan pertanyaannya, kalau kita bilang tidak boleh, misalnya begini nih ceritanya. Tidak boleh bekerja umur 16 sampai 17, sedangkan 13 sampai 15 boleh. 16 17 kan apalagi Pak? Kan kira-kira gitu. Walaupun tidak ada termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Makanya saya kalau bahasa Medan itu gampang saya. 16 17 kosong dalam pemaktuban Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pengecualian pada umur 13 sampai 15 ada. Ayo, kita bisa tinggal ngambil kesimpulan masing-masing, tapi ya marilah kita untuk meningkatkan SDM, sumber daya manusia, warga negara Indonesia. Ya kita minta kepada para pejabat yang mustahak atau yang terkait untuk membuat undang-undang, kalau memang nanti ada amandemen atau perubahan pasal dalam undang-undang, bahkan perubahan pasal ketenagakerjaan, tolonglah diberikan ketegasan. Ya kalau memang nggak boleh bekerja di bawah 18 tahun, ya sudah nggak boleh bekerja. Banyak lagi yang sudah dewasa di atas 18 tahun yang tidak bekerja, warga negara kita ini. Kenapa dikasih peluang lagi anak-anak untuk bekerja? Ya udah, anak-anak nggak usah boleh bekerja. Anak-anak yang di bawah 18 tahun jangan bekerja. Pengusaha yang mau atau kurang pekerjanya silahkan pakai orang yang berumur di atas 18 tahun. Jadi kan jelas dia. Ini enggak oyong kita. Oyong. 13, 15 boleh. 17, 18 16, 17 nggak ada diatur. Nanti kalau ditangkap atau diperiksa oleh penyidik ketenagakerjaan, pengusahanya pura-pura bodoh aja. Loh, kami nggak tahu Pak bahwa umur 16, 17 nggak boleh dipekerjakan. Masalahnya di pasal 69 ayat 1 boleh dipekerjakan yang umur 13 sampai 15 Pak. Kami pikir 16 dan 17 tahun boleh dipekerjakan Pak. Ya kan udah ada celah hukum untuk melakukan pembelaan ketika pelanggaran itu terjadi gitu loh. Ya mohon maaf lah kepada para pejabat-pejabat kita, para penentu pengelola negara ini. Saya secara pribadi sebagai akademisi hanya coba mencerdaskan, membuka wacana agar kita ini paham sebenarnya tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kenapa saya tertarik terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan? Ya, karena itu semua. Karena saya anggap semua terkait ketenagakerjaan itu sangat dibutuhkan bagi kita sampai
akhir masa depan dunia ini. Oke kawan-kawan mahasiswa, sahabat-sahabat mahasiswa saya tentunya, sahabat-sahabat pekerja, kemudian sahabat-sahabat yang paling tak hormati, serikat pekerja yang selalu berkomitmen dalam mengawal dan menyelamatkan pekerja Indonesia. Sebelum saya akhiri video saya ini di Harhab TV channel terkait masalah posisi anak-anak dalam hukum ketenagakerjaan, saya berharap ini mohon maaf nih, saya berharap kepada kita semua yang menonton Harhab TV channel ini agar ini lebih bermanfaat bagi kita semua. Saya berharap kawan-kawan mahasiswa, para aktivis mahasiswa, aktivis pekerja, kemudian seluruh masyarakat, mari kita lihat di mana ada pengusaha yang mempekerjakan anak-anak, apalagi melanggar aturan undang-undang ketenagakerjaan, misalnya mempekerjakan anak-anak, ya kan? Oke lah, yang antara 13 sampai 15 dia pekerjakan karena legalitas di pasal 69 tadi. Tapi coba lihat di ayat 2 pasal 69 itu maksimal waktunya itu 3 jam. Jadi ketika misalnya kita melihat ada pengusaha yang mempekerjakan anak-anak, ya kan, kemudian mempekerjakan anak-anak lebih dari 3 jam, bahkan sampai anak tersebut tidak bisa bersekolah dan lain-lain, ya mari kita tidak lanjuti, mari sama-sama kita suarakan agar pengusaha itu ditindak secara hukum. Oke. Sebelum saya tutup juga, saya ingin menyampaikan bahwa pelanggaran pada pasal 68 dan pada pasal 69 ayat 2 itu ada memiliki sanksi. Jadi jika ada pengusaha melanggar pasal 68 mempekerjakan anak-anak tadi, kemudian di pasal 69 ayat 2 juga dilanggar, maka ada sanksi yang akan diterima oleh para pengusaha. Itu termaktub pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 185 yang sanksinya itu adalah 1 tahun penjara paling singkat dan 4 tahun penjara maksimal, kemudian denda 100 juta dan atau 100 juta maksudnya ya, dan maksimal itu 400 juta, dan itu merupakan tindak pidana kejahatan. Jadi kalau kita sama-sama melihat ada pengusaha yang melanggar aturan, khususnya dalam hal ini mempekerjakan anak-anak tidak sesuai dengan aturan yang ada, maka si pengusaha itu sebenarnya tidak mendukung untuk memajukan sumber daya manusia, karena anak-anak adalah generasi masa depan kita semua. Saya, para pemuda, kita semua mahasiswa, para serikat pekerja, para pemuda, ini kan generasi bangsa, generasi Indonesia ini. Tapi pasca kita itu anak-anak kita, regenerasi di bawah kita akan menggantikan kita. Maka mari kita selamatkan semua. Ya. Jadi kalau ada pelanggaran, ingat, kalau ada pelanggaran dalam mempekerjakan anak, berarti itu bisa dipidana sesuai dengan pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Saya tantang kawan-kawan pekerja, saya tantang kawan-kawan mahasiswa serta kawan serikat pekerja dan seluruh orang tua. Mari kita gas para pengusaha yang coba-coba mempekerjakan anak-anak dan melanggar undang-undang aturan terkhusus pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ini tugas kita bersama karena kita adalah orang yang berpikir untuk masa depan bangsa ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.